Cirende ada 2 lembaga ya. Karena Cirende ini udah di tengah-tengah kota. Jadi di sini ada lembaga pemerintahan. Kampung Adat Cirende mengajarkan kita bahwa kemajuan tidak selalu berarti meninggalkan tradisi, bahwa kearifan lokal bukanlah sesuatu yang usang, melainkan fondasi yang menguatkan. Di tengah dunia yang serba instan dan bergantung, masyarakat Cirende menunjukkan arti kemandirian yang sesungguhnya. Mereka membuktikan bahwa identitas bisa tetap hidup selama ada kesadaran untuk menjaganya. Lebih dari sekedar kampung adat, Cirende adalah refleksi tentang pilihan. Pilihan untuk hidup selaras dengan alam, pilihan untuk menghargai warisan leluhur, dan pilihan untuk tetap menjadi diri sendiri. Kebutuhan dengan pemerintah, komunikasi dengan pemerintah, di sini ada Pak RT, ada Pak RW. Kebetulan Abah masuk di lembaga adat karena Abah punya warga 60 kepala keluarga di adat. Itu yang menjadi daya tarik atau magnet Cirende. Karena 60 kepala keluarga itu yang nggak pernah makan beras. Itu Cirende. Jadi kalau Abah masuk di lembaga adat, yang mungkin di sini ada yang namanya, kalau di adat ada pranata. Coba tengok ke sana, di situ ada sesepuhnya. Abah masuk di Ais Pangampih atau wakil dari sesepuh. Dan ada satu lagi di situ namanya paniten, atau kalau di lembaga pemerintahan seperti humasnya, hubungan masyarakatnya. Warganya dianggapnya penting karena untuk menjaga tradisi, menjaga ritual, ya menjaga budaya lah, seperti itu. Secara sejarah ya, mungkin sejarahnya kalau lebih jauh kita kembali ke zaman Nusantara, lalu masuk ke Sundaland. Sundaland itu bukan suku tapi wilayah. Sebetulnya orang Indonesia itu orang Sunda. Karena dulunya zaman Nusantara baru ada yang namanya masyarakat adat orang Sunda. Karena agama-agama yang lain belum masuk ke negara kita. Itu berbicara Sundaland. Karena sampai sekarang mungkin Bali itu namanya Sunda kecil. Makanya di Sundaland itu hanya ada masyarakat adat. Yang sampai sekarang masih ada di pedalaman masyarakat adat. Jadi dianggapnya semua penting. Kalau tokoh ya itu sangat penting karena di situ yang namanya tokoh itu butuh ritual, butuh tradisi yang selalu memberikan pemahaman tentang keutuhan adat. Dan warganya sendiri bukan hanya petani. Di sini masyarakat adat warganya ada yang jadi tentara, ada yang jadi PNS, ada yang jadi guru. Hanya Abah menyampaikan boleh kalian kalau memang kalirnya di situ, tapi tetap kalian nanti sesudah beres mereka harus kembali ke alam. Semua masih dijaga, termasuk ibu hamil 4 bulanan, ibu hamil 7 bulan, lalu kelahiran bayi, selamatan bayi lahir, itu tetap harus ada selamatan. Jadi kan ada hitungannya, kalau ibu hamil 4 bulan dari mana ngambilnya. Jadi kalau orang Sunda itu 4 bulanan harus diselamatkan itu karena ngambilnya dari, kalau bahasa Sunda itu sabulan ngaherang, 2 bulan kumambang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa. Jadi harus diselamatkan si utun inji di dalam rahim karena udah punya roh, makanya harus diselamatkan. Termasuk pernikahan, kematian, dan ada ritual besar di Cirende itu namanya tutup tahun ngemban tahun. Tutup tahun ngemban tahun yang sudah diakui oleh negara masuk ke WPTB, warisan budaya tak benda. Cirende ada 2 yang masuk WPTB, yang satu rasi, beras singkong yang dikonsumsi oleh Abah, dikonsumsi oleh masyarakat adat. Itu rasi udah masuk WPTB, warisan tak benda, itu udah diakui oleh negara, seperti itu. Kalau pergi ke hutan di sini nggak boleh pakai alas kaki, nggak boleh pakai kain warna merah, itu secara etika. Di sini ada pertemuan ibu-ibu adat, tapi malam. Bapak-bapak adat, lalu anak muda adat, lalu anak kecil adat. Di sini ada pertemuan itu. Apa cerita di dalamnya? Abah hanya menitipkan supaya masyarakat tidak lupa dengan sejarahnya, dengan tradisinya, dengan ritualnya. Itu satu paket ya. Mungkin untuk menjaga, bukan menjaga sih, yang namanya toleransi udah kita lakukan. Tidak, karena Abah tidak melihat mereka apa agamanya atau keyakinannya, kan nggak penting. Karena itu kan urusan pribadi. Karena agama
agama itu munculnya dari mana? Agama itu muncul dari 3 ejahan teh. Dari A, dari Ga, dari Ma. Itu agama. A-nya apa? A-nya aturan. Ga-nya gawe. Ma-nya manusia yang punya agama. Kan itu. Kalau berbicara agama itu, walaupun tidak satu ajaran tapi satu tujuan. Walaupun kita beda ajaran tapi harus satu tujuan. Itu jadi kalau cirina ya lebih ke menjalankan warisan dari eyang kita yang namanya Prabu Siliwangi. Di dalamnya kan ada Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh. Aku rukun, repeh, rapih. Jadi nggak ada cerita kalau cirina hanya masalah perbedaan agama itu ribut, nggak ada. Jadi bukan hal yang baru kalau menjalankan yang namanya toleransi umat beragama. Karena abah nggak melihat mana sih di Cirende agama yang paling banyak, abang nggak melihat. Yang penting yang kita harus lihat kegotong royongannya, kebersamaannya, itu yang paling penting. Contoh kedatangan 10 perwakilan negara, kedatangan universitas dari luar negeri, kan mereka membawa budaya masing-masing. Karena kita harus sadar yang namanya budaya dengan teknologi majunya zaman itu ada yang sisi negatif, ada yang posisinya positif. Selagi mungkin positifnya bisa diterapkan di adat, ya bisa diterapkan. Kalau sisi negatifnya ya nggak harus dibuang untuk perbandingan sejauh mana negatifnya, gitu kan budaya. Ya dengan tadi abah yang tadi lakukan, dengan tadi yang namanya di tempat ini ada yang namanya kliwon, pertemuan ibu-ibu adat, pertemuan bapak-bapak adat, pertemuan anak muda adat, anak kecil adat, ada kliwonan, ada kurasan. Itu ceritanya di dalam hanya menitipkan kalian jangan sampai lupa dengan bentuk warisan, sejarah, tradisi, budaya, termasuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan juga harus dipikirkan oleh kalian. Kalau abah harus berpesan, ketahanan pangan harus dipikirkan oleh kalian, karena harapan abah kalian itu generasi penerus. Karena kalian sampai sekarang ketergantungan dengan beras. Yang namanya kerukunan di Cirende itu, di acara dekorasi itu, acara besar adat itu tidak untuk masyarakat adat. Jadi ada keterlibatan yang tadi abah sebutkan, mau keturunan Tionghoa, mau orang Muslim, mau orang Sundawitan, semua terlibat. Satu tujuan untuk memoles Cirende seperti ini. Jadi anak mudanya selain di mereka menggunakan HP karena kebutuhan, jadi mereka tidak akan melupakan tradisinya. Dengan cara ya abah tadi pertemuan di sini menyampaikan jangan sampai hilang tradisinya seperti itu. Jadi tidak ada kekhawatiran. Justru sekarang akan lebih baik masyarakat muda memolesnya. Kalau dulu kan tidak seperti ini. Dulu tidak ramai seperti ini, kalau acara tidak semewah seperti ini. Ya, aturan adat hanya abah sampaikan sih hal yang sedikit aja, karena ini kan rencananya, bukan rencana sih, udah masuk pariwisata ya. Ini udah masuk pariwisata, dinas mungkin menawarkan tentang pembenahan seperti apa, hanya abah tawarkan boleh. Mungkin mau bikin homestay dan sebagainya, itu boleh. Hanya abah minta lahannya jangan dirubah. Bukan komplit, tapi ini hanya penyampaian aja. Tapi ya karena di sini, karena mungkin dorongan dari pemerintah ya, di sini juga udah ada beberapa homestay sih. Untuk orang kegiatan nggak mau mereka pulang pergi ya, ini disediakan. Walaupun homestaynya di rumah warga. Ya kuncinya
pemerintah juga kan harus melindungi. Pemerintah harus memberikan perdanya. Kalau masyarakat mah ya memang udah dari dulu juga kan kita berbicara zaman dulu aja. Kan sebelum NKRI kan zaman Nusantara. Berarti masyarakat terus menguatkan, menjaga namanya masyarakat adat. Kan ini butuh perlindungan dari pemerintah. Pemerintah mau nggak memberikan perdanya, melindungi masyarakatnya, itu kembali lagi ke pemerintah. Kalau Abah sendiri ya harus tetap menjaga adat istiadat karena ini kan bentuk warisan. Kalau kita tidak menjaganya kan kita tidak lupa dengan sejarahnya. Jadi seperti itu. Tapi ya sampai sekarang kayaknya udah semuanya pemerintah masuk ke Cirende, hubungan pemerintah dengan masyarakat cukup baik. Jadi apapun kebutuhan pemerintah ya mereka lakukan. Apapun yang terjadi di adat kena pakainya hukum adat, hukum adik kodrat, hukum kepastian, atau hukum ketuhanan. Siapa yang salah, siapa yang benar, hukum Tuhan tetap sayang. Makanya pakainya hukum ketuhanan. Jadi kalau ada orang yang melanggar, walaupun belum sampai sekarang, tapi Abah udah siap hukumnya, karena hukumnya hukum moral. Kita ingatkan dan kita jangan dijauhi. Karena hukum tata negara dan hukum pemerintahan itu sangat beda. Hukum tata negara kan diponis, dikucilkan, dimasukkan ke sel besi. Ada efek jerah nggak? Nggak ada efek jerah. Mereka kembali dari tahanan ya mencuri lagi. Kalau adat mudah-mudahan di sini, kalau ada orang yang melakukan kejahatan, kalau ada ya paling kita awasi, kita bantu kehidupannya. Jangan dikucilkan. Kalau dikucilkan ya mereka lari lagi, gitu. Melakukan lagi kejahatan. Itu yang paling penting. Sebetulnya mah Abah juga tidak mengharamkan. Cuman kalau orang Sunda dipamalikan. Bukan tidak boleh, tapi dipamalikan. Ya Abah sekarang usia 63 tahun, nggak pernah satu butir pun makan beras, nggak pernah. Karena itu dipamalikan. Masyarakat itu lebih ke melihat figur seorang tokoh atau melihat figur seorang yang usianya lebih tua. Tahun 1918 itu belum ke Singkong. Jadi mulai adaptasi dengan umbi-umbian yang lain. Karena hasil pertanian di Cirende itu cukup banyak. Ada yang namanya hanjeli, ada sorghum, ada jagung, ada talas, ada ganyo, dan banyak yang bisa diolah, bisa dikonsumsi. Itu pasti ada. Makanya kalau laki-lakinya usianya harus 25 lah, perempuannya harus 22 atau 23. Karena ibu-ibu atau perempuan kalau menikah itu kan harus siap ya. Laki-lakinya 25 karena mereka harus siap mencarikan nafkah. Nikah itu kan bukan hanya ingin nikah, tapi harus siap lahir batinnya. Buah-buahan, daging, ya kalau mereka senang ya boleh. Intinya kembali lagi ke menjaga etikanya, tata krama, sopan santunnya, ya harus kita dibimbing lah. Termasuk acara Abah di sini ada kurasan, ada kliwonan, itu ingin Abah membimbing masyarakat supaya tidak lupa dengan sejarahnya, dengan etikanya. Disinilah kita belajar bahwa menjaga tradisi bukan berarti berjalan mundur, melainkan memastikan bahwa langkah kita ke depan tetap memiliki arah. Kampung Adat Cirende, sebuah jejak nilai yang terus hidup di tengah perubahan zaman.
Luar biasa, banyak sekali yang dapat kita ambil dari cerita Abah tadi, cerita-cerita bagaimana Kampung Cirende ini. Luar biasa ceritanya. Perlu kita sebagai generasi muda mampu menghidupkan kembali apa yang ada di kehidupan masyarakat Kampung Cirende ini. Luar biasa. Terima kasih.